Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Fikri, Mimi Safitri, Nur Fitria Syakira, Fani Francisca Putri, dan Vinta Armindra dari kelas 3A akan membahas tentang perkembangan bahasa peserta didik. Baik, yang pertama itu ada pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian bahasa menurut Hurlock. Ia berpendapat bahwa perkembangan dapat juga didefinisikan sebagai suatu deretan yang progresif dari perubahan yang terjadi teratur dan koheren. Selanjutnya ada dari Mong dan kawan-kawan. Ia berpendapat bahwa perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yakni suatu proses yang terjadi menuju ke depan dan tidak dapat begitu saja diulang kembali. Selanjutnya ada menurut Werner. Ia berpendapat perkembangan menunjukkan kepada perubahan-perubahan yang ada di dalam suatu arai dengan sifat yang tetap. Selanjutnya ada dari Laura Dier. Ia berpendapat bahwa bahasa adalah suatu konsep yang lebih luas daripada suatu kemampuan di dalam berbicara. Perkembangan bahasa ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan. Karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Seorang anak bayi belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, seperti meniru dan mengulangi hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa paling awal. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak pada usia 6-7 tahun, di saat anak mulai bersekolah. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi secara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dipahami dan memahami orang lain. Selanjutnya itu ada tahapan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa secara kognitif, menurut Piaget, pada setiap tingkatan perkembangan kognitif pada anak terdapat prosedur-prosedur tertentu dan berbagai keunikan dalam fungsinya. Dalam usia 18 tahun, kemampuan kognitif anak dapat berfungsi dengan cara seperti kebanyakan orang dewasa. Selanjutnya ada pada periode sensori motor dalam usia 0-2 tahun. Pada masa ini adalah masa dalam periode anak untuk meniru dan bermain. Selanjutnya ada periode operasi konkret yang terjadi pada usia 2-12 tahun. Pada masa ini, anak mulai bisa menggunakan fungsi simbolisasi dan penggunaan bahasa sebagai sarana untuk menggambarkan objek di sekitarnya. Dan di masa ini juga, anak mulai bersifat sosial. Selanjutnya, terjadi pada periode operasi formal yang terjadi pada usia 12-18 tahun. Dalam masa ini, anak telah mampu untuk berpikir logis dan abstrak dan mampu berpikir teoritis dan bersikap memecahkan masalah sehingga dapat menarik kesimpulan. Hubungan kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir. Berpikir pada dasarnya merupakan rangkaian kognisi yang bersifat pribadi ataupun informasi yang berlangsung selama munculnya stimulus sampai dengan munculnya respon. Nah, dalam proses berpikir, manusia digunakan sebagai simbol-simbol yang memiliki makna ataupun arti bagi masing-masing individu. Manifestasi dari proses berpikirnya manusia serta sekaligus menjadi karakteristik dari proses berpikirnya manusia adalah bahasa. Sebagai media dalam berpikir, bahasa sangat berkaitan erat dengan pikiran. Nah, keterkaitan antara berpikir dengan berbahasa dapat dibedakan menjadi 3 pendapat ataupun 3 bagian. Yang pertama, bahasa mempengaruhi pikiran. Bahasa mempengaruhi pikiran menjadi dasar pembentuk pola pikir dari seorang anak, di mana melalui bahasa tersebut seorang anak dapat belajar mengenai atribut-atribut tertentu, baik mengenai dirinya sendiri
diri orang lain ataupun situasi yang sedang dialami anak tersebut. Nah, pemahaman terhadap kata mempengaruhi pandangannya terhadap realitas. Pikiran dapat terkondisikan oleh kata yang kita gunakan. Kemudian, ada seorang tokoh yang mendukung hubungan ini adalah Benyamin dan gurunya yaitu Edward Sapir, di mana mengambil contoh yaitu bangsa Jepang. Orang Jepang mempunyai pikiran yang sangat tinggi. Mengapa? Karena orang Jepang mempunyai banyak kosakata dalam menjelaskan sebuah realitas. Di samping itu, bahasa menjadi dasar pembentuk pola pikir dari seorang anak. Bahkan, melalui bahasa, seorang anak dapat belajar mengenai atribut-atribut tertentu, yaitu mengenai dirinya sendiri, mengenai orang lain, ataupun situasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan yang dialami anak tersebut. Kemudian pendapat yang kedua, pikiran mempengaruhi bahasa. Nah, tanpa pikiran bahasa tidak akan ada. Menurut teori pertumbuhan kognitif, seorang anak akan mempelajari segala sesuatu mengenai dunia melalui tindakan-tindakan dari perilakunya, kemudian berkembang menjadi bahasa. Nah, pendukung pendapat ini adalah seorang tokoh psikologi, yaitu yang tak asing bagi kita, yaitu Jean Piaget. Di mana Jean Piaget tersebut mengatakan bahwa ia melihat perkembangan aspek kognitif anak akan mempengaruhi bahasa yang digunakannya. Berbeda dengan pendapat Sapir ataupun Worf. Piaget berpendapat justru pikiranlah yang membentuk suatu bahasa. Tanpa pikiran, tidak akan ada. Pikiranlah yang menentukan aspek-aspek sintaksis ataupun leksikon bahasa, bahkan sebaliknya. Nah, Piaget yang mengembangkan teori pertumbuhan kognisi menyatakan bahwa jika seorang anak-anak dapat menggolong-golongkan benda-benda tersebut, maka perkembangan kognisi dapat diterangkan telah terjadi sebelum dia dapat berbahasa. Menurut teori perkembangan kognisi, seorang anak-anak mempelajari segala sesuatu mengenai dunia melalui tindakan-tindakan, kemudian baru melalui bahasa. Tindakan ataupun perilaku anak-anak itu merupakan manipulasi dunia pada suatu waktu ataupun tempat tertentu. Dan bahasa hanyalah satu alat yang memberikan kepada anak-anak satu kemampuan untuk beranjak lebih jauh dari waktu dan tempat tertentu. Namun, jelas gambarannya bahwa benda-benda ataupun keadaan-keadaan dunia, manipulasinya dalam otak anak-anak tidak memerlukan bahasa. Kemudian, Piaget juga menegaskan bahwa kegiatan intelek ataupun kegiatan pemikiran sebenarnya adalah aksi ataupun perilaku yang telah dinuranikan, dan dalam kegiatan sensomotor termaksud juga perilaku bahasa. Yang perlu diingat adalah bahwa dalam jangka waktu yang panjang, sensomotor ini, kekekalan benda merupakan perolehan umum. Kemudian yang pendapat ketiga adalah bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Hubungan antara pikiran dan bahasa tersebut bukan merupakan suatu benda, melainkan merupakan suatu proses, satu gerak yang terus-menerus semakin maju ataupun semakin berhubungan. Nah, pikiran berbahasa berkembang melalui beberapa tahap. Mulai dari anak-anak harus mengucapkan kata-kata, kemudian bergerak ke arah mengerti ataupun berpikir. Hubungan timbal balik antara kata-kata dan berpikir dikemukakan oleh Benjamin Vygotsky, yaitu seorang ahli semantik berkebangsaan Rusia, yang dimana teorinya dikenal sebagai pembaruan teori Piaget, yang menyatakan bahwa bahasa dan pikiran saling mempengaruhi keduanya. Penggabungan antara Vygotsky tersebut, kedua pendapat di atas yang tadi telah saya jelaskan banyak diterima ataupun diambil oleh kalangan ahli psikologi kognitif. Nah, kata-kata ataupun pikiran mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan.
karena keduanya saling mempengaruhi. Di satu sisi, kata-kata merupakan media yang digunakan untuk memahami dunia, serta digunakan dalam proses berpikir seorang anak. Nah, satu sisi lain, pemahaman terhadap kata-kata merupakan hasil ataupun aktivitas berpikir. Nah, Vygotsky berpendapat bahwa adanya satu tahap perkembangan bahasa sebelum adanya berpikir, di mana adanya satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Kemudian, kedua garis perkembangan ini saling bertemu, maka terjadilah secara serempak pikiran antara bahasa dan bahasa berpikir. Dengan kata lain, pikiran dan bahasa pada tahap pemulaan berkembang secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Jadi, pada awalnya, pikiran berkembang tanpa bahasa dan bahasa mula-mula berkembang tanpa pikiran. Lalu, pada tahap berikutnya, keduanya saling bertemu ataupun saling bekerja sama, serta saling mempengaruhi, dan begitu pun sebaliknya. Bahkan, anak-anak berpikir dengan menggunakan bahasa ataupun berbahasa dengan menggunakan pikiran. Nah, menurut Vygotsky, pikiran berbahasa ataupun verbal talk berkembang melalui beberapa tahap. Mula-mulanya, anak-anak harus mengucapkan kata-kata untuk dipahami, kemudian bergerak ke arah kemampuan mengerti ataupun berpikir tanpa mengucapkan kata-kata itu, kemudian menaik lagi, dia mampu memisahkan kata-kata yang berarti serta kata-kata yang tidak berarti. Kemudian, selanjutnya Vygotsky menjelaskan bahwa hubungan antara berpikir dan berbahasa bukanlah merupakan satu benda. Dan dari kata bahasa ke pikiran, pikiran itu tidak bisa hanya disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi lahir dengan bahasa ataupun kata-kata tersebut. Nah, tiap pikiran cenderung untuk menghubungkan suatu dengan yang lain dan mendirikan satu hubungan di antara benda-benda. Tetapi pikiran bergerak, tumbuh, dan berkembang melaksanakan satu fungsi dan memecahkan satu masalah. Lebih jelasnya seperti ini. Bahasa seorang mencerminkan pikirannya. Terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas jalan pikiran seorang anak tersebut. Dalam menuangkan gagasan ataupun pikiran juga dituntut untuk menghubungkan kalimat dengan satu dengan kesatuan yang lain sehingga menjadi padu. Karakteristik perkembangan bahasa. 1. Usia 0-2 tahun. Menurut Christiana, pada tahun 2012, perkembang bahasa sudah mulai sejak anak lahir ke dunia dengan adanya interaksi pertama antara orang tua dengan bayi. Sekitar tahun pertama, 10-15 bulan, anak mengucapkan kata-kata yang pertama. Sekitar bulan ke-18-24, anak mulai mengeluarkan kalimat dua kata yang pertama. Sampai bayi berusia 18 bulan, komunikasi dalam bentuk kata-kata harus diperkuat dengan isyarat, seperti menunjukkan benda. Pada usia 2 tahun, rata-rata bayi sudah mengerti beberapa perintah sederhana. Pada masa ini, bercoloteh sangat penting karena inilah yang akan mengembangkan kemampuan berbicara. Usia 2-6 tahun. Setelah berusia kurang lebih 18 bulan, anak dapat mengkombinasi dua kata. Pembicaraan yang lebih panjang dan sempurna terjadi sesudah tahun kedua, kurang lebih antara bulan ke-24 hingga bulan ke-30. Pada usia 3 tahun, perbendaharaan kata anak sekitar 1000 kata dan 80% diucapkan dengan jelas, meski masih sering terjadi kesalahan. Antara usia 4-5 tahun, kalimat anak sudah terdiri dari 4-5 kata. Mereka sudah mampu menggunakan kata depan seperti di bawah, dalam, di atas, di samping. Pada usia 5-6 tahun, kalimat anak sudah terdiri dari 6-8 kata. Anak-anak ini biasanya memiliki kosakata sekitar 2.600 kata dan memahami lebih 20.000 kata. Mereka mudah dapat menjelaskan arti kata sederhana, mengetahui lawan kata, serta sudah dapat menggunakan kata penghubung, kata depan, dan kata sandang. Harrigan dan Park menyatakan bahwa pada masa persekolahan, anak mempunyai kemampuan mempelajari setiap bahasa dengan lebih mudah dibandingkan usia sebelum maupun bila ia telah dewasa.
Pada usia 6 tahun, rata-rata mereka mempelajari 22 kata per hari. Usia 6-12 tahun, pada masa sekolah ini, kosakata anak bertambah banyak. Anak sudah dapat menguasai hampir semua jenis struktur kalimat. Kemampuan analitik anak memungkinkan mereka dapat membedakan antara kata-kata yang mirip. Pada akhir masa ini, umumnya anak dapat menerapkan banyak aturan kata-kata yang mirip. Anak dapat menerapkan banyak aturan tata bahasa secara tepat. Anak usia 6 tahun masih jarang menggunakan kata-kata pasif dan perintah kondisional sampai dan mungkin setekah usia 9 tahun. Pemahaman anak tentang aturan sintaks menjadi semakin rumit. Menurut Lenneberg, tahun-tahun persekolahan merupakan masa yang penting karena pada masa inilah perkembangan bahasa perkembangan pesat. Namun beberapa pendapat lain menyatakan bahwa manusia tidak memiliki periode kritis dalam pembelajaran bahasa dan pembelajaran bahasa tetap berlanjut dengan baik dan pada tahun-tahun berikut sehingga dewasa. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Nah, yang pertama ada status sosial ekonomi keluarga. Nah, beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga kurang mampu mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Nah, kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar, atau keluarga yang kurang mampu diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya. Atau kebalikannya, biasanya juga bisa terjadi pada anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik karena orang tuanya lebih mementingkan pekerjaan dan uang daripada mengurus anaknya. Yang kedua yaitu ada faktor hubungan keluarga. Nah, proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa kepada anak. Nah, hubungan yang sehat antara orang tua dan anak yang penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya akan memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan atau kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Nah, hal ini biasanya kebanyakan terjadi kepada orang tua yang kurang harmonis atau orang tua yang berkecukupan lebih memfasilitasi anak tetapi tidak memberikan kasih sayang. Yang ketiga yaitu ada kondisi fisik. Seseorang yang cacat akan terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna, akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangannya dalam berbahasa. Sedangkan dalam perkembangan berbahasanya, potensi anak untuk berbicara didukung oleh beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama kematangan alat berbicara, yang kedua kesiapan berbicara, yang ketiga adanya model yang baik untuk dicontoh oleh anak, yang keempat kesempatan berlatih, yang kelima motivasi untuk belajar dan berlatih, yang terakhir yaitu bimbingan. Tetapi kecenderungan anak normal dan yang cacat itu lebih cerdas anak yang cacat, karena anak cacat lebih mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar daripada anak yang normal. Nah, perbedaannya dalam mengungkapkan bahasanya saja. Selanjutnya itu ada faktor kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberikan andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan. Nah, begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil dan di kelompok sosial yang lain. Karena biasanya orang kota jarang memperhatikan anaknya, padahal anak butuh kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Nah, agar anak dalam perkembangan bahasa akan lebih pesat perkembangannya. Selanjutnya ada faktor kesehatan. Apabila usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya.
Orang tua di sini harus berperan aktif dalam memantau kesehatan anak. Jangan malah menyepelekannya. Biasanya orang tua sering menyepelekan anak yang mengalami kelambatan, malah biasanya dikira mungkin belum umurnya atau mungkin tahun depan. Selanjutnya itu faktor inteligensi. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai inteligensi normal, dan ini sudah terbiasa terjadi dengan anak pada umumnya. Contohnya, anak bisa mengucapkan mama, ayah, mam, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu jenis kelamin. Nah, pada tahun pertama usia anak tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dan wanita. Namun mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan lebih cepat daripada anak pria karena wanita lebih semangat dan pria itu sering malas. Nah, padahal dalam tingkat pemahaman pria lebih cepat daripada wanita. Yang terakhir yaitu faktor umur anak. Nah, manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambah pengalaman, dan meningkat kebutuhannya. Nah, bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Jadi, anak akan semakin pintar berbahasa bergantung pada umur. Semakin bertambah umur, semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah perbedaan individual dalam perkembangan bahasa. Berpikir dan berbahasa itu mempunyai korelasi yang tinggi. Anak dengan IQ tinggi akan berkemampuan bahasa yang tinggi pula. Nilai IQ itu menggambarkan adanya perbedaan individual. Dengan demikian, kemampuan mereka dalam berbahasa itu juga bervariasi sesuai dengan variasi kemampuan mereka dalam berpikir. Bahasa itu berkembang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, karena kekayaan lingkungan itu merupakan pendukung bagi perkembangan peristilahan yang sebagian besar itu dicapai dengan proses meniru. Dengan demikian, anak yang berasal dari lingkungan yang berbeda juga akan berbeda-beda pula kemampuan dan perkembangan bahasanya. Perbedaan individu pada setiap kemampuan berbahasa akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Semakin bertambahnya usia, semakin luas dan bervariasinya lingkungan hidup dan juga lingkungan pergaulannya. Akibatnya, tidak hanya akan semakin kompleks dari usia sebelumnya, tetapi juga semakin berbeda dengan individu lainnya. Yang pertama itu ada anak-anak yang bertipe ekspresif atau cenderung menggunakan kata ganti kata benda atau pronouns dalam bentuk kalimat. Sedangkan anak-anak yang bertipe referensial cenderung menunjukkan kemampuan mengartikulasikan kalimat dengan lebih jelas dan penguasaan kosakatanya juga cenderung lebih cepat. Lalu yang kedua itu anak-anak yang bertipe referensial cenderung mengatakan benda-benda dalam bentuk kalimat dengan menggunakan label-label. Anak-anak yang bertipe ekspresif itu cenderung mampu mengatakan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan frasa-frasa sosial. Pembahasan tersebut juga memberikan kejelasan bahwa perkembangan bahasa itu dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan juga faktor lingkungan. Karena faktor-faktor bawaan dan lingkungan individu itu bervariasi. Pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa juga pasti akan bervariasi. Akibatnya, akan sangat mungkin antara individu yang satu dengan individu yang lainnya berbeda kemampuan bahasanya. Lalu untuk yang selanjutnya adalah pengembangan bahasa dan implikasinya bagi pendidikan. Agar kemampuan bahasa anak itu dapat optimal, sejak dini anak perlu diperkenalkan dengan lingkungan yang memiliki kemampuan bahasa yang variatif. Terdapat dukungan sosial dalam perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama ada moterese, yaitu cara seorang ibu dalam berkomunikasi dengan bayi, serta dengan kata-kata dan kalimat yang sederhana. Moterese itu sulit dilakukan tanpa adanya bayi, tetapi moterese mempunyai peranan yang penting dalam mempermudah perkembangan bahasa anak sejak usia dini. Lalu yang kedua itu adalah recasting, yaitu membuat frase yang sama dari suatu kalimat dengan cara berbeda, mungkin dengan mengemukakannya dalam bentuk pertanyaan. Lalu yang ketiga itu adalah echoing, yaitu
mengulangi apa yang akan dikatakan kepada kita, terutama jika kata-kata tersebut belum benar. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir adalah expanding, yaitu menyatakan kembali apa yang anak telah katakan kepada kita dengan linguistik yang lebih baik. Orang tua dan guru itu merupakan komponen penting dalam perkembangan bahasa anak, karena peranannya sebagai model bahasa dan pengoreksi atas kesalahan anak. Jadi, apabila orang tua dan guru dapat berperan aktif, maka anak akan mengalami perkembangan bahasa yang positif. Perkembangan bahasa yang menggunakan model pengekspresian secara mandiri, baik lisan maupun tertulis, dengan mendasarkan pada bahan bacaan akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa anak dan membentuk pola bahasa masing-masing. Dalam penggunaan model ini, guru harus memberikan rangsangan dan juga koreksi dalam bentuk diskusi atau komunikasi bebas. Misalnya, kelas atau kelompok belajar terdiri dari siswa-siswa yang berlainan variasi bahasanya, baik kemampuannya maupun polanya. Menghadapi hal ini, guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak. Pertama, anak perlu melakukan pengulangan pelajaran yang telah diberikan dengan kata-kata dan bahasa yang disusun oleh para siswa itu sendiri. Dengan demikian, guru dapat melakukan identifikasi tentang pola dan tingkat kemampuan bahasa siswa-siswanya. Kedua, berdasarkan hasil identifikasi itu, guru melakukan pengembangan bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Lalu, dan yang paling penting itu adalah ketika seorang pendidik mengajar kepada peserta didik, bahasa yang digunakan itu mudah dipahami, sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. Selain itu, sarana perkembangan bahasa seperti buku-buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain hendaknya disediakan di sekolah maupun di rumah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.